Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para Bapak Ibu dari Kementerian yang pada sore hari ini masih setia menunggui kita semua dalam acara talkshow. Kemudian yang saya hormati Bapak Rodin, Bapak Ketua Umum Hibagi, Bapak Basuki, beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati para narasumber yang telah hadir di depan kita, ada Pak Ali Firmansyah, Pak Ardi Simbala, Pak Amran Lesmana, dan Pak Asep Mulyana, yang tentunya para narasumber ini sudah tidak diragukan lagi tentang pengetahuan beliau terhadap dunia perindustrian, ya. Baik, masing-masing mempunyai kapasitas yang dimana beliau nanti akan memaparkan materi yang dimana talkshow pada sore hari ini bertemakan potensi dan tantangan industri bikat arang kelapa Indonesia, yang pada sore hari ini nanti para narasumber akan memberikan paparan materinya. Saya beri waktu 15 menit. Mungkin saya langsung saja dari Pak Ali Firmansyah yang pertama kali akan menyampaikan tentang market dan statistik officer ICC. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya sangat berbahagia hadir pada acara pada hari ini atas undangan HIPAKI ini. Juga saya ucapkan selamat kepada pengurus HIPAKI dan Pak Ketua Umum, Pak Dr. Basuki. Baik, untuk menyingkat waktu, saya sedikit perkenalkan diri. Saya Ali Firmansyah, saya adalah Market dan Statistik Officer di Sekretariat International Coconut Community. Ya, lanjut Mas. Jadi saya sedikit mengenalkan dulu ICC. Jadi ICC ini sebelumnya dikenal sebagai APCC atau Asian Pacific Coconut Community, berdiri sejak tahun 1969 dan sekretariatnya sudah ada di Jakarta sejak tahun 1969. Jadi kalau Bapak Ibu yang baru kenal ICC, kami sekretariat di Jakarta di Gedung Bapepti di lantai 8 ya, di Kenari, daerah Kenari, Salemba. Kalau Bapak Ibu sekalian mau mampir ke sana silakan ya. Lanjut. Jadi tujuan utamanya, visi dan misinya mungkin nanti bisa dilihat. Kita akan share semua dokumen ini ke Bapak Ibu sekalian. Yang intinya kita adalah organisasi intergovernmental atau kerjasama pemerintah di negara-negara penghasil kelapa di seluruh dunia. Sampai saat ini anggota kami adalah 20 negara, ya, dari Asia, Pasifik, ada dari Afrika, Karibia, dan Amerika Latin. Lanjut aja Mas. Jadi concern kita adalah bagaimana pengembangan kelapa di seluruh negara penghasil kelapa, ya, terutama untuk meningkatkan taraf hidup petani. Seperti yang juga saya sampaikan, untuk meningkatkan taraf hidup petani itu tidak hanya berdiri sendiri, artinya tidak hanya kita mensupport petaninya, tapi juga kita harus mendukung industrinya. Kalau industri maju, insya Allah petani pun akan terangkat dengan sendirinya. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh eksekutif direktur kami, Ibu Jelvina, bahwa kita punya kegiatan tahunan. Yang pertama adalah ministerial meeting atau pertemuan tingkat menteri negara anggota kami yang baru saja dilakukan pekan lalu, ya, secara virtual. Itu yang ke-56. Seharusnya diselenggarakan di Samoa, ya, di negara Pasifik sana, tetapi karena COVID-19 ini dilakukan secara virtual. Kemudian lanjut, ada acara besar yang kedua adalah conference, ya, conference dan exhibition. Jadi ini adalah acara 2 tahunan, acara besar kita, stakeholder kelapa di dunia berkumpul, berdiskusi, mendiskusikan hal-hal baik teknis maupun non teknis dari sisi kelapa ini, dari sisi hulu sampai ke hilir. Jadi tahun depan ini, seharusnya tahun ini karena COVID kita geser ke tahun depan. Bapak Ibu sekalian, kami undang untuk hadir di sana, akan diselenggarakan di Kuala Lumpur, ya, tanggal 7 sampai 11 September
2021 di Hotel Royal Sulan. Tempatnya sudah kita tentukan dari tahun ini sebenarnya. Itu adalah kalau kita sebut conference terbesarnya kelapa lah ya. Terakhir itu hampir 600 peserta ketika 2 tahun lalu di Bangkok, Thailand. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian yang pernah hadir di conference kita tahu ya. Pak Vijay mungkin yang pernah selalu hadir, beliau setia dan kawan-kawannya untuk hadir di Kokote Conference. Lanjut. Proyek-proyek tadi sudah disampaikan oleh Bu Jelvina, ini juga bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Saya selalu menekankan bahwa saya sudah 4 atau 5 tahun, 6 tahun ya bergabung dengan ICC Sekretariat ini. Sebelumnya saya adalah pegawai negeri di BPS ya, Badan Pusat Statistik. Nah, kemudian bergabung dengan ICC ini, saya merasakan bahwa hampir seluruh negara anggota ICC ini berusaha untuk memanfaatkan keberadaan ICC. Cuma yang saya sayangkan memang selama ini Indonesia kurang. Ya, Indonesia kurang. Saya terus terang menyampaikan di sini Indonesia kurang memanfaatkan ICC ini. Nah, di saatnya sekarang lah kita bagaimana untuk memanfaatkan ICC ini untuk memajukan secara bersama industri kelapa di Indonesia. Lanjut Mas. Ya lanjut aja, kita sudah tahu semua bahwa kelapa adalah pohon kehidupan sebutnya ya. Dari daun sampai ke akar semua bisa digunakan. Lanjut aja. Kita langsung aja ke topik kita tentang market di pasar global. Lanjut. Ya lanjut. Jadi produk-produk kelapa ini sudah sangat banyak. Jadi briquette ini hanya salah satunya saja. Ya, kalau kita runut itu sudah orang bilang sudah ribuan sekali turunan kelapa ini, dari sabutnya, dari batoknya, dari dagingnya, dari airnya, seluruhnya sangat banyak produk-produk turunannya dan semua sudah hampir seluruhnya diperdagangkan di pasar global. Jadi kalau kita lihat di tahun 2020 kita estimasikan nilai dari ekspor seluruh produk kelapa itu sebesar 11,3 miliar dolar. Itu hanya ekspornya saja ya, nilai ekspor. Belum yang dikonsumsi secara domestik di masing-masing negara. Yaitu nilai dari kelapa. Dan kalau kita bicara produksi, memang produksi kelapa, lanjut aja. Secara global itu kecenderungannya adalah stagnan. Ya. Tidak hanya replanting program yang di setiap negara tidak bisa secara masif dilakukan, tapi juga ada hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, terutama hama dan penyakit ya. Itu menjadi tantangan kita bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemarin waktu kita melakukan pertemuan atau tingkat menteri, hampir semua negara menyampaikan keluhan yang sama ya tentang hama dan penyakit ini. Lanjut. Nah ini saya kutip dari bukunya Pak Dedi nih, dari Ditjenbun. Ya, jadi Indonesia itu, saya kembali ke Indonesia, 99% pemilik kelapa itu adalah petani. Ya, jadi Bapak Ibu yang berkecimpung di industri kelapa ini ya mau tidak mau harus berurusan dengan petani. Gitu ya. Walaupun mungkin yang berhubungan secara langsungnya adalah kolektor, tetapi pemilik utamanya adalah petani. Makanya saya sampaikan tadi bahwa concern kita adalah bagaimana supaya petani ini ikut terangkat gitu ya, industrinya maju, petaninya pun ikut maju, meningkat kesejahteraannya seperti itu ya. Karena memang 99% adalah milik petani. Lanjut. Nah ini sebaran kelapa di Indonesia tadi dari bukunya Ditjenbun juga ya. Lanjut Mas. Nah ini tren ekspor global untuk kelapa ya. Kita lihat bahwa 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir mengalami peningkatan. Kecuali tahun ini karena memang ada COVID-19, kita perkirakan akan sedikit mengalami penurunan ya. Jadi ini seluruh produk kelapa. Lanjut. Nah ini kalau kita lihat per bagian kelapanya, kita bisa lihat di sini nilai besaran ekspornya ya. Yang menarik adalah bahwa kalau saya bandingkan dengan tahun 2019, ini kan tahun 2020 ya. 2019 dibandingkan dengan 2020 itu hanya produk turunan batok kelapa yang mengalami peningkatan ekspor dibandingkan dengan produk-produk turunan dari daging misalkan ya, air
atau sabut. Semuanya mengalami penurunan, hanya batok kelapa yang mengalami kenaikan nilai ekspor global. Lanjut. Nah, saya coba membandingkan ya ekspor Indonesia itu dengan produksi. Kita tahu bahwa produksi global itu menurun, termasuk produksinya Indonesia. Dan kita lihat di grafik ini saya ambil juga dari bukunya Kementerian Pertanian, ya, Ditjenbun, bahwa nilai ekspor kita itu cenderung untuk terus meningkat. Tetapi produksi kita, kalau kita lihat di grafik ini, kecenderungannya adalah terus menurun. Jadi tidak heran bahwa Bapak Ibu sekalian pelaku usaha, kalau akhir-akhir ini terus mengalami kesulitan untuk raw material. Karena memang secara data pun itu mendukung, ya, di mana peningkatan demand dari luar untuk produk kelapa ini, tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan produksi kelapa. Sehingga apa yang terjadi ketika sekarang ini memang diperkirakan tahun 2020 akan mengalami penurunan yang cukup signifikan produksi kelapa di dunia, ya, tidak hanya di Indonesia, karena tidak hanya terkait dengan COVID-19, tetapi memang iklim yang tidak mendukung untuk produksi kelapa di tahun ini, sehingga keluhan-keluhan kekurangan bahan baku ini memang kita mengingat tahun 2017-2018, ya, hampir mirip-mirip seperti sekarang ini, di mana industri sebagian besar teriak bahwa mereka kekurangan bahan baku, ya, karena memang produksinya sedang turun dan permintaan yang cukup signifikan meningkat. Lanjut. Nah, kita lebih spesifik lagi sekarang berbicara tentang produk-produk turunan dari batok kelapa. Jadi ada dua produk utama yang sangat besar diperdagangkan di dunia untuk produk turunan batok kelapa ini. Yang pertama adalah activated carbon atau karbon aktif, ya. Yang kedua yaitu briket sisa, ya. Nah, ini dua produk ini yang bernilai tinggi. Mungkin activated carbon lebih tinggi nilainya atau harganya dibandingkan dengan briket, ya. Pemainnya pun cukup besar-besar. Pemain utamanya di dunia itu adalah saya sebut Jacobi Carbon. Jacobi Carbon itu perusahaan dari Amerika, ya, dan sekarang sudah dibeli oleh Jepang, jadi Osaka Gas Company. Nah, ini perusahaan ini sangat besar. Mereka sedang gencar-gencarannya mencari batok kelapa, ya. Bulan lalu manajer yang dari Singapura datang tuh ke kantor, dia konsultasi masalah raw material untuk activated carbon atau karbon aktif yang mereka cari sekarang dari Indonesia, karena mereka punya pabrik di Filipina, di Sri Lanka, di India, semuanya tidak full capacity gitu, ya, kekurangan bahan baku. Nah, dan mereka mencoba untuk mencari bahan raw material dari Indonesia. Itu yang terjadi di karbon aktif. Nah, sedangkan untuk briket ini, ya, briket penguasanya istilahnya, penguasa pasarnya ya Indonesia. Karena memang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum juga bahwa kualitas dari batok kelapa Indonesia ini untuk dibuatkan menjadi briket sisa utamanya, ya, itu belum bisa ada yang menandingi, ya. Tinggal kita bagaimana memaintain ini supaya tetap kita menjadi penguasa pasar di dunia untuk briket sisa ini. Lanjut, Mas. Lanjut aja. Nah, ini saya tampilkan grafik tren dari ekspor karbon aktif, ya. Kita lihat bahwa trennya terus meningkat. Jadi sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa produk-produk turunan dari batok kelapa ini terus mengalami peningkatan. Jadi tidak hanya karbon aktif, tetapi juga briket, sisa, ya. Kalau saya lihat, kita lihat nanti. Lanjut, Mas. Nah, ini harganya, ya. Harga dari karbon aktif memang kalau kita lihat secara umum lebih besar daripada harga briket. Dia di antara 1.500 sampai 2.000-an. Lanjut, dan trennya terus meningkat. Nah, ini untuk harga arangnya sendiri. Ya, lanjut. Nah, ini kita lihat ekspor dari
shell charcoal, ya arang dari 2015 sampai 2019 itu terus mengalami peningkatan. Jadi ini memang kita menemukan sedikit data-data berbeda ya dari Kementerian Pertanian, mungkin sumbernya sama sumber-sumbernya dari BPS juga. Kita ngambil juga dari BPS, tetapi yang membedakan adalah ketika kita mengklasifikasikan produknya, karena itu menyangkut dengan kode HS ya. Ketika teman-teman mengekspor itu kan mengisi kode HS ya. Nah, kode HS yang dicantumkan itu yang menentukan produk apa itu sebenarnya gitu. Nah, yang dicantumkan di sini adalah ini seluruh produknya. Ya, jadi ada yang briket, ada yang benar-benar arangnya aja gitu ya. Jadi ini nilai-nilai keseluruhan produk shell charcoal di luar activated carbon ya. Activated carbon dia punya kode HS tersendiri. Tapi trennya kita lihat meningkat sampai dengan tahun 2019. Lanjut. Nah, kalau kita lihat ini import dari Amerika. Saya coba ambil dari Amerika karena mereka punya kode HS tersendiri untuk activated carbon atau karbon aktif yang asalnya dari kelapa. Ya, mereka punya kode HS tersendiri Amerika itu. Karena mereka melihat ini trennya cukup bagus. Tetapi di semester pertama tahun ini ya karena pandemi ini import mereka turun ya. Cukup drastis ya 30%. Lanjut. Lanjut Mas. Nah, ini ekspor dari Filipina, kita lihat di semester pertama juga meningkat ya untuk ekspor arangnya. Lanjut. Nah, semalam saya coba untuk mensimulasikan lah sedikit ya bagaimana sebenarnya potensi dari sel kelapa Indonesia itu. Karena kan berdasarkan data dari Ditjenbun, estimasi Ditjenbun tahun 2020 ini perkiraan produksi itu sekitar 2,8 ya, 2,8 juta ton kopra ekuivalen ya. Itu hitungan kopra ekuivalen. Kalau kita satuannya kita konversi ke butir itu sekitar 14 miliar butir. Itu produksi Indonesia di tahun 2020 ini mengalami penurunan memang 1% lebih ya, 1,4 kalau tidak salah. Nah, kalau dari 14 miliar butir kelapa ini kita seluruhnya konversi batoknya itu jadi arang, itu kita bisa mendapatkan sekitar, lanjut Mas. Nah, sekitar 933 juta ton arang. Ya, kemarin saya dapat info dari Mas Sugeng ya Mas ya. Jadi dapat 1 kilogram arang itu dapat dari 15 butir kelapa kurang lebih gitu ya. Kurang lebih seperti itu konversinya. Jadi kalau ini kapasitas kita sebenarnya arang itu di seluruh Indonesia di tahun 2020 ya kalau menggunakan angkanya Ditjenbun itu sekitar 933 juta ton. Itu punya arang kita nih, arang kalau menjadikan arang. Nah itu kalau kita konversikan ke harga ya, ke nilai rupiah gitu, terus Mas. Nah itu dengan harga saya simulasikannya 7.000, mungkin sekarang harganya udah 8 ribuan ya arang itu, tapi saya ambil tengah-tengahnya lah, artinya di harga normal gitu ya, antara 6,5 sampai 7.000 per kilogramnya, itu mencapai 6,5 triliun, itu nilai arangnya saja, ya 6,5 triliun, itu potensi ekonomi dari arang saja gitu ya, dari batok kelapa yang tadi hanya sekitar 16% saja dari keseluruhan kelapa gitu. Ya. Coba kalau kita lihat lagi misalkan arang ini kita olah jadi briket sisa. Nah itu potensinya menjadi sekitar 793 juta ton sisa. Ya. Ini saya dapat bocorannya dari Pak Asep nih. Beliau mengirimkan dokumen ke saya ya untuk bagaimana membuat sisa itu berapa banyak arang yang digunakan. Nah inilah jadinya sekitar 793 juta ton sisa. Kalau kita konversi ini arang seluruh yang ada di Indonesia menjadi sisa. Nah nilainya itu berapa kalau kita nilaikan? Nah ini saya ambil harganya di 1 atau 1.500
US dollar per tonnya itu dengan konversi dolar hari ini kurang lebih 400.200 itu nilai rupiahnya itu sekitar 16 triliun rupiah. Kita bayangkan ya, hanya dari 16%-nya kelapa itu butiran, tapi nilai ekonomi kalau dia jadi sisa itu 16 triliun rupiah. Ya, jadi luar biasa itu potensi batok, potensi kelapa secara keseluruhan kalau kita hitung mungkin ya nilainya bisa kita bayangkan ya. Karena ini briket saja bukan barang yang termahal dari kelapa. Masih ada barang-barang turunan kelapa lain yang sangat mahal ya. Misalkan VCO itu di pasar internasional harganya sekitar 3.000 sampai 4.000 US dollar per tonnya. Kalau MCT oil bisa 10.000. MCT oil itu ekstrak dari minyak kelapa atau dari VCO. Itu lebih tinggi lagi harganya. Jadi kalau kita akumulasikan ini ya, kalau kita bicara tentang kelapa hanya sebagai buahnya saja yang kita ekspor, saya sengaja tidak mensimulasikan kalau buahnya saja diekspor ya, karena nilainya tidak terlalu signifikan kalau kita hanya mengekspor buahnya saja. Buahnya itu mungkin kita ekspor sekarang harganya sekitar 4.000 sampai 5.000 per kilogramnya itu. Kalikan dengan 14 miliar butir aja. Tapi kalau kita olah di sini, di domestik, kita bisa lihat dari hanya 16%-nya saja, kita bisa menghasilkan devisa sekitar 16 triliun, itu dengan asumsi kita olah semua ya. Kita olah semua, karena kita tahu juga bahwa domestic market juga ada ya, untuk arang itu, untuk dipakai di tukang sate, di rumah tangga juga ada ya. Ini kita asumsikan seluruhnya dipakai. Saya hanya ingin menggambarkan bahwa potensi dari kelapa ini luar biasa. Jadi marilah kita bersama-sama untuk membangkitkan kembali kelapa di Indonesia ini. Tidak hanya kita melihat share ekspor dari kelapa Indonesia terhadap PDB misalkan ya. Kalau kita lihat hanya melihat itu, share-nya memang kecil sekali, mungkin hanya 0,2%. Nilai ekspor kelapa kita itu kita dibandingkan dengan total ekspor keseluruhan di Indonesia. Tapi kalau kita lihat ke belakang, siapa di balik 0,2% itu, yang tadi 99% itu punya petani. Kalau berdasarkan data Kementerian Pertanian, petani kita tuh 6 juta Pak. Petani kelapa itu 6 juta. Kalau satu keluarga itu memiliki 4, satu rumah tangga itu 4 anggota rumah tangga ya, 4 orang, 4 kali 6 itu 24 juta Pak. Itu yang hidupnya tergantung dari kelapa. Itu hanya petaninya saja, kita belum bicara yang industrinya ya. Industrinya, pedagangnya gitu. Mungkin bisa mencapai lebih dari 50 juta orang yang hidupnya itu tergantung dari kelapa. Kalau 50 juta itu kan sudah melebihi berapa persen? 30% dari penduduk Indonesia ya. Jadi kalau Bapak jadi presiden itu bisa menang tuh Pak, hanya ngurusin kelapa doang misalnya. Jadi seperti itu ya. Itu kita kalau melihatnya secara tidak hanya secara ekonomik ya, sosial juga kita perhatikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa kita lebih detailkan lagi sambil kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Pak Arief Firmansyah yang dimana tadi materinya sudah disampaikan yang betul-betul luar biasa dari data statistik ya. Dimana tadi negara kita betul-betul sangat kaya tapi potensi kelapa ini belum dimanfaatkan sedemikian rupa. Untuk permateri selanjutnya ada Bapak Ardi Simbala, beliau adalah Ketua Sahabat Kelapa Indonesia yang beliau akan menyampaikan materinya 15 menit waktu dan tempat, saya persilakan Pak. Baik, saya bicara hal yang sedikit lain bahwa membuka wawasan kita, membuka kesadaran kita bahwa kelapa kita ini sebenarnya lagi krisis Pak. Jadi saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah merasakan itu. Dalam beberapa bulan terakhir harga arang yang dulunya 5.000 paling tinggi 5.500 sekarang jadi 7.000 bahkan 8.000. Saya ingin membahas kenapa itu bisa terjadi dan akan kita lihat bersama. Saya ingat waktu di EPCC harga itu masih saya pernah dapat pabrik di Manado Pak. Waktu berkunjung ke sana di satu pabrik desiccated coconut dia masih jual Rp300 Pak per kilo.
2013. Tapi kemudian naik terus, dan saya melihat ini ada sesuatu yang terjadi dan harus menjadi perhatian kita bersama. Saya bersyukur juga Pak Dedi Junaidi dari Kementerian Pertanian juga selalu aktif mendorong kegiatan-kegiatan kelapa ini, terutama bagaimana kelapa bisa kita bisa manfaatkan, bisa lebih maksimal. Kalau bicara sejarah kelapa mungkin kita sudah paham, tapi satu hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman bahwa Indonesia ini dibangun dengan kelapa begitu. Budaya kita itu dibangun dengan kelapa. Salah satunya saya sebut adalah bendera RI merah putih, itu sebenarnya dasarnya dari bendera gula kelapa, Pak. Bendera Ketaketi namanya. Jadi benderanya Majapahit, Panji Perangnya Majapahit itu strip ya, merah putih dan sampai 5 strip ke bawah. Itu sampai sekarang dipakai oleh angkatan laut kita, KRI, itu masih dipakai bendera itu. Tapi itu dasarnya bahwa merahnya itu dari gula dan putihnya itu dari daging kelapa. Seperti itu. Berikutnya. Nah, kami sebenarnya sudah mulai melakukan kampanye Selamatkan Kelapa Indonesia itu di 2016, Pak. Kami melihat ada yang perlu kita lakukan secara nasional. Kalau tidak ya terjadi seperti sekarang ini. Ini kami udah prediksi di 2016 lalu, sehingga diskusi kami di DPR yang pertama itu adalah Selamatkan Kelapa Indonesia. Berikutnya. Nah, saya kembali melihat bahwa yang paling bisa mengurus sektor di kelapa itu, bidang-bidang itu adalah pengusahanya, Pak. Saya rasa kalau kita bergantung sepenuhnya ke pemerintah, tentu pemerintah disibukkan dengan banyak kegiatan, dengan banyak hal. Tentunya saya paham Pak Dedi juga mengurusi bukan hanya kelapa, mengurusi coklat, kopi dan sebagainya. Tentu kita harus punya kewajiban atau sense of rasa sensitivitas untuk ikut membantu pemerintah untuk mengurus kelapa ini. Jadi waktu itu kami mendorong terbentuknya Asosiasi Arang, Pak. Nah, di Bogor tahun 2017 Maret itu kami melihat bahwa ini sebenarnya salah satu yang akan mengalami krisis yang agak parah. Pada saat kenapa kami mulai dengan briket. Jadi yang kami undang sebagai pembicara adalah Pak Bambang Wari almarhum, yang kami tahu adalah sebagai pionir pengusaha briket itu. Nah, pada saat itu yang hadir ada sekitar 86 orang, kami juga kaget, termasuk Pak Asep waktu itu. Terpilihlah dari forum itu, terpilihlah Pak Daniel Pesik dari Manado ya. Tapi ternyata dalam perjalanan larinya agak banyak kurang bagus, jadi larinya agak miring-miring sehingga akhirnya beberapa teman keluar dan Perpaki tidak lanjut seperti yang kita harapkan. Saya sangat senang ketika kemudian diajak oleh salah satu pengusaha briket ke Semarang, Pak. Waktu itu kami ketemu Pak Sarono, ketemu Ibu Istikana, ada juga Ibu Sri Kandi satunya lagi waktu itu, satu orang, terus ada almarhum Mas Aji. Tapi mungkin chemistry-nya belum kena waktu itu, karena saya hanya datang bukan mewakili bisnis, saya hanya datang mewakili bahwa ini kelapa ini harus kita selamatkan bersama, dan yang akan paling berdampak adalah arang, bisnis arang pada saat itu. Berikutnya, kemudian muncullah Hibaki seperti ini. Ini menjadi harapan kita karena saya melihat memang pengusahanya real, jumlahnya 15 atau 17, tapi dampak ekonominya sangat besar. Jadi semalam dari diskusi santai setelah makan malam semalam itu, saya bilang yang paling bisa dilakukan teman-teman dengan situasi krisis saat ini adalah datang ke mencoba ke Pak Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Kenapa? Karena beliau di tahun 99 itu membantu pengusaha arang, Pak. Namanya HIPAI, Himpunan Pengusaha Arang Indonesia. Saya masih ingat ketuanya namanya Pak Riono Sudinar. Jadi pada saat sebelum membuat acara di Tenas Arang itu, temuan nasional arang di Bogor, kami kontak Pak Riono, Pak bisa nggak datang?
Dia bilang siap kami datang. Tapi ternyata internalnya ada yang tidak pas. Ketika itu saya tahu kemudian bahwa ternyata Pak Luhut Panjaitan, Menteri Perindustrian pada saat itu, membantu HIPAI dana 200 juta Pak. Bayangkan dana 200 juta di tahun 99. Entah berapa nilainya sekarang. Kalau kita lihat ininya. Nah, kemudian dana ini tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga tersandra oleh pertanggungjawabannya itu. Jadi saya bilang ke teman-teman Perpaki pada saat itu bahwa belajarlah dari HIPAI. Kalau kita berorganisasi terus tujuannya hanya untuk kepentingan diri sendiri, itu akan berat, tidak akan jalan. Karena saya bilang kita berorganisasi itu menghabiskan waktu, energi dan biaya. Kita nggak dapat apa-apa. Tapi ada sesuatu tujuan besar yang kita harus perjuangkan bersama. Dan saya sangat salut dan bangga dengan teman-teman di Hibaki ini. Baik, saya lihat tadi Pak Alit sudah singgung mengenai ekonomi kelapa. Saya mungkin sedikit di bawahnya itu, ya beliau yang lebih paham sekarang. Saya cuma kulit-kulitnya, tapi saya menghitung, kami pernah menghitung bahwa nilai ekonomi produk kelapa itu ekspornya sebesar 30 triliun. Nah ini sangat besar. Ini yang harus kita sampaikan nanti ke pemerintah pusat, ke Pak Jokowi kalau perlu. Semalam kita udah bincang-bincang dengan Ibu Jelvina bahwa itu akan kita lakukan. Di tahun yang sama sebenarnya juga luasnya segitu kalau Tetra Pak, 3,2 juta hektar. Ya, kalau Tetra Pak ini perusahaan yang besar dari Eropa kalau tidak salah, Swedia, apa Denmark ya, perusahaan pengemasan yang paling hebat. Tentu dia tulis angka ini tidak sembarangan Pak. Dia saya rasa sudah menghubungi EPCC juga tentunya, tapi dia punya kalkulasi sendiri, dia punya tim sendiri Pak. 3,2 juta hektar Tetra Pak tahun 2016. Kita lihat nantinya bagaimana dengan angka-angka lain. Nah, Dirjen Bun masih 3,59 juta hektar di tahun 2015. Kalau kami sebenarnya sempat menghitung, itu luas kelapa kita itu hanya tersisa 2,8 juta hektar Pak. Jadi wajar kalau terjadi seperti sekarang ini. Memang ketika Pak Syahrul Yassin Limpo di awal-awal beliau langsung menjabat di Kementerian Pertanian sebagai menteri, beliau langsung bilang kita harus apa istilahnya olah data, perbaiki data. Jadi itu program awal beliau dan itu saya rasa harusnya di kelapa juga kita lakukan, bukan hanya di padi. Beliau mengoreksi luasan padi kita, tapi sayangnya belum di kelapa. Berikutnya. Nah ini yang terjadi Pak. Kenapa berkurang? Ini yang terjadi di lapangan, ini yang terjadi di daerah-daerah Pak. Mungkin ada yang pernah lihat seperti ini? Dapati kebun seperti ini, sangat miris Pak. Ya, kebunnya hancur, ini di Indragiri Hilir Pak. Kalau yang sebelumnya itu rusak juga kena hama, terutama di daerah-daerah yang bersinggungan dengan kebun sawit. Hamanya itu dari sawit langsung menyerang. Nah kebetulan Direktur ICC kita backgroundnya dari entomologi Ibu ya, dari hama, mungkin nanti bisa kita konsultasi ke beliau kalau daerah binaan bapak-bapak sekalian ada daerah seperti ini, ada yang kena. Thailand juga Pak, sebenarnya luas kelapanya kurang lebih 200.000 hektar, itu bagian selatannya itu yang berbatasan dengan Malaysia itu juga mulai sudah rusak Pak. Kenapa impor kelapa makin tinggi dari Thailand? Karena kelapanya turun, produksinya turun, industrinya berkembang, industri santannya aja itu ada sekitar 7 perusahaan kalau nggak salah Pak Alit ya. Industrinya berkembang kuat, produksi santannya besar, bahkan diekspor ke Indonesia juga kembali berupa santan, tapi kebunnya hancur juga. Kenapa dia banyak ngambil dari Indonesia? Jadi ini kita harus siap-siap. Nanti kita lihat grafiknya. Berikutnya, nah ini foto yang kami ambil ketika saya masih ingat 2017 bulan 2 kami lakukan tur kelapa ke Indragiri Hilir. Beberapa pemerhati kelapa kami undang datang dan ini dulunya Pak, ini foto yang ada di atas. Dulunya ini adalah kampung Pak. Itu jalur apa? Ada kelihatan jalur
seperti sungai kecil itu di tengah-tengah, itu sebenarnya dulu jalan orang jalan tahun 80-an. Jadi tahun 80-an desa ini adalah desa yang cukup makmur. Orangnya petaninya itu sejahtera dari kelapanya. Kalau mereka itu daerah sini ngumpulin duit bukan bangun rumah, dia naik haji Pak dulu. Tapi setelah tahun 2000-an ini tenggelam seperti ini. Cuma tersisa sekitar 10 rumah dari mungkin 60-an dulu, 70-an. Kasihan Pak. Jadi yang tinggal pun kami bilang, kenapa enggak pergi? Dia bilang, ya biarlah kami tungguin, mudah-mudahan suatu saat normal kembali, kami bisa nikmati seperti ketika saya masih kecil. Jadi kebun ini dari warisan orang tuanya. Sangat miris Pak. Berikutnya ini kami naik perahu jadinya, dulunya itu jalan. Dan muka-mukanya yang teman-teman yang ikut tur itu awalnya kan senang Pak, ceria. Ketika naik perahu lepas dari kota Tembilahan itu. Tapi ketika masuk di kampung ini nggak ada yang tersenyum lagi Pak. Termasuk Pak Alit kalau nggak salah waktu itu. Menjadi saksi bahwa memang ini. Nah, tahun 2013 sebenarnya FAO itu sudah mewarning kita Pak. Mewanti-wanti bahwa negara penghasil kelapa ini akan krisis. 2013 bulan 11. Memang kita agak lambat merespon waktu itu. Sehingga mereka menulis seperti ini bahwa aging population. Tapi pada saat itu mereka cuma bilang kelapanya sudah tua-tua. Padahal kalau di kita biasanya bilang makin tua kelapa itu kan makin bersantan, makin enak gitu katanya. Tapi ini lain, pohonnya udah mulai rusak. Berikutnya, Jakarta Globe juga menulis artikel yang sama di tahun yang sama juga, kalau nggak salah ya. Iya, berikutnya, ini sama lagi. Ditebang, di Sulawesi banyak ditebang, ya karena sudah tua juga memang, jadi harus ditebang. Tapi ada kekeliruan menanam Pak, dan ini yang harus saya bilang, sampaikan tadi semalam, bahwa kalau bisa teman-teman Hibak ini buatlah buklet bagaimana cara menanam kelapa yang baik, bagaimana memilih benih yang baik. Mungkin bisa konsultasi nanti ke Balit Palma, sebar ke daerah-daerah binaan kita, sehingga ketika dia menanam dia hasilnya akan bagus. Berikutnya, kondisi hulu ini saya rasa sudah disebutkan. Penurunan kebun kelapa itu 28.000 hektar per tahun Pak, sejak tahun 2003. Nah itu berganti ketika sawit mulai naik. Ada grafiknya seperti itu, boleh kembali lagi grafik. Nah sekarang luas kebun sawit kita 16,4 juta hektar. Kebun kelapa kita 2,8, jadi yang dulu kebun kelapa berubah jadi sawit. Tapi uniknya Pak, dalam 5 tahun belakangan sejak ada perbaikan harga kelapa, di daerah Riau itu yang dulunya sudah diganti sawit, dulu kelapa tahun 80-an, diganti sawit tahun 2000-an, sekarang dalam 5 tahun ini mulai kembali lagi Pak. Ada saksinya Pak Masdar ini, anak petani kelapa dari INIL yang jadi volunteer di kita, Sahabat Kelapa Indonesia, yang menyebutkan itu bahwa di INIL itu sudah mulai kembali lagi ke kelapa. Baik, berikutnya sektor hilir saya rasa kita perlu tata niaga juga, perlu diatur oleh pemerintah pusat. Tapi satu hal yang saya ingatkan sebenarnya, ingin share ke teman-teman, bahwa jangan melakukan kesalahan teman-teman di pengusaha minyak kelapa dulu Pak. Jadi kelapa kita itu, minyak kelapa kita dihantam oleh kampanye negatif di tahun 50-80 di Amerika. Ada artikelnya menulis bahwa the poisoning of America, bahwa Amerika ini, masyarakat kita ini diracuni oleh minyak tropis waktu itu, termasuk minyak kelapa. Tapi pengusaha kita di Indonesia, pengusaha minyak kelapa itu tidak peduli. Itu kan di Amerika, enggak terjadi di kita. Tapi sebenarnya dampaknya terjadi jauh di kita. Ini saya minta jangan kita ulangi. Ada masalah seperti ini harus kita duduk bersama, rembuk, konsultasi atau diskusi ke pemerintah pusat, ke kementerian terkait, atau kalau perlu kita ke Pak Presiden nantinya. Seperti itu. Nah, apa persoalan terbesar kita? Itu tadi, masih jarang yang peduli Pak. Tapi kecuali arang nih, udah mulai kelihatan muncul. Ya kan tadi udah pukul gong dengan semangat Pak Ketua Umum.
Sudah kumpul kita dengan seragamnya yang sangat sangat bagus, sampai saya sempat bilang, di mana ya bisa dapat baju seperti ini juga ya? Kita bisa keren juga untuk ikut nanti pakai gitu. Jadi jangan ulangi itu Pak. Ketika ada kampanye negatif kita diam-diam. Tahu-tahu belakangan gigit jari. Banyak pengusaha minyak kelapa itu gigit jari sekarang Pak. Tutup, bangkrut. Kelapa juga sampai sekarang masih diurus di 3 kementerian yang berbeda-beda. Lain-lain programnya. Kita berharap suatu saat bisa sinkron. Terus masyarakat kita takut konsumsi minyak kelapa dan santan. Saya bilang sekarang coba teman-teman Arang ini kolaborasi dengan pengusaha minyak. Saya bilang kalau kita bantu pengusaha minyak kampanye minyak kelapa sehat, itu dampaknya pasti terasa di Arang bisa tersedia. Kalau masyarakat konsumsi minyak, itu pasti banyak tersedia bahan bakunya. Jadi pohon kelapa harusnya juga dilindungi, tidak ditebang begitu saja. Seperti di Filipina ada aturannya Pak, ada lapor Pak Lurahnya dulu, terus kita harus bayar pajaknya, seperti itu. Ini ada satu hal juga yang harus kita pikirkan bersama. Kadang petani itu mau diubah jadi pengusaha. Saya bilang jangan. Petani itu adalah petani. Jangan mau dijadikan entrepreneur atau pengusaha atau bagaimana. Karena mereka berpikirnya simpel, dimodali pun akan gagal. Karena dia petani, dasarnya petani. Yang perlu kita dorong adalah petani itu disuruh untuk mix crop. Kembali ke kebunnya, rawat kebunnya. Supaya kalau misalnya kelapanya 40 butir setahun per pohon, bisa jadi naik, bisa jadi 100, bisa jadi 80 minimal, seperti di Gorontalo itu. Gorontalo kebunnya bagus karena dipupuk Pak. Kenapa dipupuk? Karena ada jagung di tengah-tengahnya. Jadi ketika misalnya Ternate, Manado, Sumatera demo karena kopra jadi 4.000 per kilo, Gorontalo tenang-tenang aja Pak, karena masih ada jagung. Jadi ini yang harus kita lakukan, kita dorong. Kalau Bapak Ibu sekalian membina petani di daerah, dorong seperti itu. Berikutnya, nah ini contoh di Tamil Nadu. Kalau misalnya mau bangun rumah, terus ada kelapa di situ, dia pindahkan Pak, dibuatkan parit supaya kelapanya bisa digeser. Geser dulu ya, gitu. Bangunlah rumahnya. Tidak ditebang begitu aja. Kalau kita kan ya udahlah tebang aja lah. Dan ketika saya berkunjung ke Pak Masdar, saya lihat Pak Masdar bangun rumah di Parung sana di Jawa Barat, dia tebang pohonnya. Itu saya bilang, Pak Masdar kasihan ini pohon, gantilah. Ganti dengan kelapa apa aja, pandan wangi atau apa. Berikutnya, pasar kelapa global. Nah ini yang harus kita sadari bahwa ada siklus 3 tahunan di kelapa. Ya, jadi siap-siap Pak, kemungkinan harga kelapa ini mahal, kemungkinan ya, ini sampai bisa sampai semester tahun depan. Tapi ini yang bisa hitung dengan baik Pak Alit. Beliau yang paham statistiknya, saya dulu cuma belajar kilat aja, karena dipaksa paruh mulu aja waktu itu Pak. Jadi kalau dilihat trennya ini, berarti kemungkinan naiknya itu, harga itu masih sampai paling April puncaknya, dan mulai turun setelah itu. Itu kalau lihat ini. Ada 2 kemungkinan, dia ikuti itu siklus 3 tahunan, atau mungkin dia menjadi lebih singkat, 2,5 tahun siklusnya. Jadi siap-siap aja Pak harga tetap tinggi. Nah ini siklusnya ada dari 2003 sampai 2020 ada 6 puncak seperti itu. Tapi kita lihat puncak di berikutnya ini di mana. Tapi prediksinya April atau Mei baru baik. Nah ini kami beri garis merah, batas merah, karena itu mulai dari bulan November 2013 ketika FAO sudah mewarning kita. Jadi selama itu memang kita tidak lakukan apa-apa. Sudah diingatkan tapi kita tidak bergerak. Kami sebenarnya berharap pemerintah pusat mungkin nantinya bisa mendorong program peremajaan kelapa kembali seperti tahun 90-an Pak Didi ya. Ada PRPTE kalau nggak salah. Berarti kalau dihitung dari tahun 90-an sampai sekarang 30 tahun kita tidak ada kegiatan kelapa nasional. Baik, berikutnya.
Nah, ini harus kita waspadai juga. Belajar dari China dari Tiongkok, tapi ini sekaligus jadi ancaman. Ya, di China, di Hainan itu kami berkunjung ke sana udah 2 kali. Dia biasanya ada pertemuan tahunan, kalau bisa bapak-bapak ikut ke sana sambil ngintip-ngintip. Ini kelapa kita ini batoknya diapain sih? Paling bahaya kalau di 1,5 miliar butir Pak, dia impor tiap tahun dari beberapa negara. Yang bahaya adalah ketika 1,5 miliar butir itu batoknya dijadikan briket. Belajar briket di situ. Wah, itu kita kalang kabut itu. Dan ini yang harus kita proteksi Pak bersama. Jadi sebenarnya ini jadi ancaman juga, gitu ya. Nah, setahu saya di sana yang kuat adalah UKM, ada sekitar 300. Jadi ini harus kita hati-hati. UKM inilah yang bisa aja nanti menyeberang masuk ke industri briket. Ya. Nah, Vietnam sendiri saya nggak tahu, belum pernah ke Vietnam juga, mungkin Pak Alit yang bisa sharing. Tapi setahu saya ada satu perusahaan tepung kelapa di Vietnam itu dulu sempat email Pak bahwa kami ini agak kesusahan karena China, Tiongkok datang ngambil kelapa ke kami. Jadi ternyata mungkin sudah habis di Vietnam atau sudah dilindungi, baru kemudian nyebrang ke Indonesia. Baik, lagi. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Ini hasil bincang-bincang kita semalam dengan Ibu Direktur Eksekutif. Beliau juga memberikan inspirasi yang sangat menarik. Ini sudah sering kami sampaikan bahwa sudah saatnya kita mendorong berdirinya Otoritas Kelapa Indonesia. Tentunya ini harus terkait dengan beberapa kementerian terkait. Terus untuk undang-undangnya mungkin kita harus merangkul anggota dewan yang memang berasal dari daerah-daerah kelapa. Ada seperti Ibu Alin Mus dari Golkar, itu dari Maluku Utara. Ada Pak Bakri PAN dari Jambi. Ada Pak Wahid. Pak Wahid juga kemarin sempat bicara bahwa jangan melarang ekspor. Itu ada beritanya, Pak Wahid dari PKB sempat mendebat kata-kata Pak Sudin dari Komisi 4 yang mau melarang ekspor. Tapi Pak Wahid bilang jangan. Nah, ini yang harus kita ketemu mereka, kalau perlu mereka juga diskusi bersama, kita ajak diskusi bersama berempat supaya kalau dilarang apa solusinya, kalau tetap dijalankan apa solusinya. Nah, Bapak buatlah undang-undangnya seperti itu. Terus Otoritas Kelapa ini idealnya memayungi beberapa organisasi-organisasi yang sudah terkait kelapa yang ada selama ini, termasuk Hibaki, ya. Dan tentunya kita punya kekuatan yang di tingkat pemerintahan di daerah itu kita sudah bentuk KOPE. KOPE itu Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa. Jadi para bupati Pak. Jadi nanti kita bawa bupati juga, ya. Kita ajak bupati untuk datang menghadap ke Pak Presiden. Tentunya kan bisa lebih diperhatikan, apalagi kalau yang antar kita Ibu Direktur Eksekutif, gitu ya, Ibu cantik gitu, Delvina. Nah, ini yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini hasil perbincangan kita semalam. Berikutnya, bagaimana caranya? Nah ini perkiraan paling lama 1 tahun, tapi sebenarnya kalau kita duduk bersama, bekerja bersama secara intens, mungkin minta tolong nanti Ibu Direktur memfasilitasi teman-teman yang sudah terkait dan satu visi ini untuk bisa diskusi bersama, diskusi bareng. Apa sih kelebihan otoritas itu di negara lain? Kita, itu tadi sudah ada ICC di situ. Ini hasil diskusi kita semalam. Terus saya coba coret-coret dengan teman dan Pak Masdar dan Pak Argo juga dari Trubus sudah siap. Kita buat seperti ini. Nanti ada satu kelompok yang warna hijau itu merangkul semua yang sudah ada. Ada KOPE di situ, para bupati, penghasil kelapa, ada Kaukus Kelapa, anggota DPR itu yang 4 orang minimal, ada Hibaki, ada SKI, Sahabat Kelapa Indonesia, ada Mikindo, ada Dekindo, dan seterusnya. Dan ada petaninya, kita cari championnya siapa di petani. Terus kita bawa ke Kemenko Perekonomian. Jadi nanti tiap Kemenko yang mengatur di bawah-bawahnya, tapi yang paling penting adalah di Kementerian Keuangan, Bapak Ibu sekalian. Apa yang dilakukan?
Kementerian Keuangan ini kita minta untuk memungut pungutan ekspor kelapa bulat. Karena kalau kita larang Pak, itu si HIPKI dari 2011 sudah teriak-teriak, bisa dicek di googling itu, HIPKI melarang ekspor kelapa bulat. 2011 sampai 2000 sekarang pun tidak berhasil, gitu kan? Atau sebelum ada Perpekindo 2018 itu belum berhasil, karena bahasanya melarang. Kalau melarang tentu kasihan petani. Tapi kita coba lebih diplomatis, usulkan biaya keluar. Biaya keluar kalau misalnya kita pungut Rp100 per butir, dan tahun 2016 HIPKI melaporkan ada 3,5 miliar butir di ekspor kelapa kita itu, berarti ada kurang lebih, kalau menurut saya hitung-hitungannya, tidak usah 350 miliar lah, 100 miliar udah cukup Pak. Kita kumpulkan, tapi jangan masuk ke kas negara, jangan sebagai pajak, karena kalau kas negara nggak bisa diambil, susah ngambilnya. Kita masuk sebagai pungutan Pak Dedi. Mungkin bisa Pak Dedi juga nanti akan bantu kita untuk di situ. Sebagai pungutan biaya keluar, sehingga bisa dilakukan seperti yang terjadi di kelapa sawit. Tapi juga kelapa sawit ada kekurangannya Pak. BPD PKS itu, karena di bawah Kemenku. Nah, Gapki bilang bahwa itu adalah uang kami. Jadi sebenarnya ada tarik menarik. Nah, kita jangan lakukan kesalahan yang sama. Coba kita kaji, duduk bersama. Bentuknya apa sebenarnya ini yang cocok? Dana ini 100 miliar Pak, saya rasa cukup untuk kita replanting, kembalikan ke petani, kembalikan ke kebun. Bisa mendukung program peremajaan tahunan yang ada di Kementerian Pertanian. Saya rasa itu, yang lain-lain mungkin kita bicara teknis saja, tapi boleh kembali lagi. Saya challenge Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa namanya yang warna hijau ini? Ada usulan kira-kira Pak? Kalau memang di sini kita bisa buat idenya, kenapa tidak? Apa namanya yang warna hijau ini kira-kira teman-teman Hibaki pikirkan maunya apa ini? Ya. Sempat saya diskusikan dengan beberapa teman, dia bilang bagaimana kalau namanya kokain Pak? Kokain. Konsorsium Kelapa Indonesia. Saya bilang, oh, jangan juga, itu bahaya kalau kokain. Narkoba. Kokaindo atau kokaindo atau apalah, kokelindo. Konsorsium. Jadi konsorsium nanti bisa narik uangnya dari Kemenkeu, bisa langsung masuk ke rekening konsorsium itu. Nah, Bapak Ibu sekalian membina petani di Maluku Utara, coba salurkan benihnya ke situ. Ada dananya, ada anggarannya. Baik, demikian Pak, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Hibaki. Udah pada ngantuk soalnya. Baik Pak Ketum, sebenarnya ini harusnya Ibu Kadis BKPM yang menyampaikan presentasi ini. Tapi karena beliau tidak bersedia, saya ditodong dadakan. Jadi saya meminjam slide Pak Ketum yang tadi, karena saya tidak menyediakan bahan presentasi. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah, karena saya tukang areng, saya akan bicara areng saja. Ya, jadi itu. Jadi saya menjadi tukang areng dari tahun 98, di dunia hitam ini saya betah gitu ya. Jadi insya Allah saya ingin menyampaikan sesuatu mengenai bisnis areng ini yang tentunya teman-teman areng sudah banyak tahu, tapi mungkin ada sisi lain yang bisa kita gali, terutama yang belum pernah mendengar. Dan di sini kebetulan juga ada Ibu Zelpina dan Pak Dedi dan kawan-kawan. Jadi ada sesuatu yang ingin saya dorong sebenarnya ke ACC dan juga Bapak Dedi yang mewakili pemerintah, bahwa ada sisi lain dari areng ini yang kita bisa gali selain dari bisnisnya itu sendiri. Jadi di sini yang tadi sudah disampaikan Pak Ketum, Indonesia Raja Berikat Arang Tempurung Kelapa Dunia dengan segala permasalahannya, Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketum ya, bahwa bisnis arang ini hanyalah 16%. Dari produk turunan kelapa lainnya itu kita hanya kebagian 16%. Ya. Ini artinya ketika kita terjadi krisis bahan baku, ya, banyak orang berpendapat, kenapa sih ente nggak beli kelapanya, gitu loh. Kenapa sih nggak beli kelapa
dari kelapa itu kan bisa dapat batok sendiri, ya. Saya menganalogikannya Bapak dan Ibu sekalian, ibaratnya saya ini seneng paru atau ati sapi. Masa untuk beli ati aja saya harus sembelih sapi sendiri gitu loh. Ya. Jadi itu analogi, jadi kalau kita tukang arang memang susah, kecuali kalau kita memang akhirnya jadi mau pebisnis kopra atau pebisnis minyak, jadi arangnya jadi sambilan gitu loh. Jadi sebagai produsen arang, sebagai produsen briket, kami memang sangat berharap dari ketersediaan bahan baku di lokal, adanya orang bikin kopra, baru di situ kami dapat bahan baku. Kalau tidak ya selesai, kami hanya pasrah aja, kecuali kalau kita mau beli kelapa dan menjadi pebisnis lain, seperti itu. Selanjutnya, inilah yang ingin saya dorong kepada pemerintah tentunya, posisi strategis briket sisa Indonesia. Sudah tidak asing lagi, sudah disampaikan bahwa Indonesia saat ini adalah merupakan raja briket sisa dunia. Nah ini yang sebenarnya harus dipertahankan ya, karena kami sebagai pengusaha, sebagai produsen kami sudah berupaya untuk mendapatkan ini. Karena Pak Dedi mungkin dan kawan-kawan mengetahui bahwa satu produk dari satu negara untuk menjadi rising star di market global itu nggak gampang, ya. Untuk menjadi rising star, bahkan mungkin dari seluruh produk turunan kelapa, produk kita lah sebenarnya yang paling rising star di market dunia. Karena produk turunan kelapa kita yang lainnya kita nggak bisa bersaing sebenarnya sama negara yang lain, ya. Tetapi briket sisa Indonesia ini justru tidak ada yang sanggup menyaingi. Nah, inilah sebenarnya kewajiban kita semua tentunya dan juga pemerintah. Gimana caranya produk yang sudah rising star di pasar dunia ini bisa dipertahankan gitu loh, ya. Karena untuk menjadikan rising star satu produk di market global sama sekali tidak gampang, perjuangannya susah, bahkan import capitalnya tidak sedikit, ya. Selanjutnya Mas yang tadi yang nomor 2. Nah inilah Bapak dan Ibu sekalian sisi lain dari bisnis briket arang kelapa yang kita bisa dorong, ya, yaitu arang kelapa mempunyai posisi sangat strategis dalam diplomasi ekonomi dunia. Kami menyebutnya diplomasi ekonomi kelapa dunia. Karena peranan efektifnya dalam penyelamatan dan kelestarian hutan dunia. Nah inilah sebenarnya sisi lain yang kita bisa dorong. Karena apa Bapak dan Ibu sekalian? Bahwa tidak bisa dipungkiri, ya. Dulu itu sebelum ada briket arang kelapa ini masuk ke pasar global, produk briket dunia, baik untuk barbeque maupun sisa, itu 100% didominasi oleh arang kayu. Ya. Dengan propaganda, nah ini kita bisa pergunakan kalau bagi produsen sebagai kami ini untuk propaganda market. Ya. Bahwa kalau lu pakai terus briket kayu, lu nebangin pohon, ngerusak hutan kan gitu. Dan ini kami berhasil melakukan itu, ya kan. Tetapi ada sisi lain sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh negara, bahkan saya berharap ini ICC mendorong ini Ibu, karena apa? Kalau Bapak dan Ibu sekalian ingat protokol Kyoto, ya, di mana setiap negara yang memiliki hutan, ya, itu mendapatkan insentif dari negara maju, ya, mendapatkan insentif dari negara maju karena mereka mendapatkan oksigen dari kita, ya. Nah, sementara produk kelapa ini, khususnya arangnya ini, itu dengan secara tidak langsung bahkan menyelamatkan hutan dunia Bapak dan Ibu sekalian, ya. Misalnya saya ingin mencontohkan satu hitung-hitungan. Jerman misalnya. Jerman itu untuk barbeque dan sisanya total kebutuhan per tahunnya itu untuk briket itu sekitar 350.000 ton. Untuk menghasilkan 350.000 ton itu dulu ketika mereka belum menggunakan arang tempurung kelapa, mereka setiap tahun harus menebang hutan 1.500 hektar, Pak. Nah dari sini mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sekalian sudah mulai ada bayangan betapa dahsyatnya produk ini terhadap penyelamatan hutan dunia. Lalu kenapa enggak kita dorong, kita kampanyekan seluruh anggota ICC misalnya Bu, ya, untuk mendorong. Ya mungkin nantinya ujung-ujungnya ke BBB kayak dulu seketika protokol Kyoto itu digagas, ya kan? Sehingga akhirnya nanti negara-negara maju dunia itu merasa perlu membantu negara-negara kelapa melalui insentif yang terukur tadi. Bahwa jelas ini bahwa negara kelapa itu menyelamatkan hutan dunia. Harusnya sebagaimana protokol Kyoto juga yang pernah dilakukan, harusnya kita itu mendapatkan insentif juga, Pak. Dan ini mungkin yang nggak pernah didorong gitu loh. Kalau kita mendapatkan insentif dari negara maju, kan kita untuk beli bibit kelapa aja kan nggak punya duit, Pak. Ya.
Negara-negara berkembang, negara-negara seperti kita pun untuk replanting kelapa ini yang sudah digagas sekian lama kan, ya kan, nggak jadi-jadi, ya intinya memang nggak ada duit gitu loh. Siapa tahu kalau negara maju kita yakinkan dengan program ini, Pak Dedi, ya, juga Ibu Zelpina, kita yakinkan negara kelapa ini nyata menyelamatkan hutan dunia, mereka tersadar sendiri, oh kita harus bantu nih negara kelapa. Kita harus bantu negara kelapa dengan apa? Ya paling nggak dikasih bibit atau apa, kan seperti itu. Ya, jadi inilah yang disebut tadi, arang kelapa ini mempunyai posisi sangat strategis dalam diplomasi ekonomi kelapa dunia. Ya, ini sisi lain dari bisnis yang kita lakukan selama ini. Nah inilah permasalahan krusial yang saat ini kita sedang alami, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, makanya saya menyebutnya 1 bahan baku, 2 bahan baku, 3 bahan baku. Ya karena itu memang masalah banget gitu loh. Ya, gitu. Keempatnya shipment. Mungkin sekarang karena shipmentnya susah banget, harusnya 4 shipment, 5 shipment, 6 shipment gitu loh. Ya, saking susahnya sekarang. Ya, jadi inilah Bapak dan Ibu sekalian. Yang terakhir tentunya permasalahan itu tidak akan segera teratasi karena apa? Yang kami nantikan itu solusinya cuma sentuhan regulasi pemerintah. Kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk mencari solusi dari semua permasalahan kami, karena yang kami perlukan itu hanya sentuhan regulasi pemerintah. Ya. Yang sampai hari ini kita belum tahu gitu. Kami selama ini berjuang terus sendiri ya. Selanjutnya, nah inilah tadi yang ingin kita dorong sebenarnya. Ini harapannya sebenarnya karena kalau kita hanya bisa menggunakannya sebagai propaganda market kita untuk mendapatkan market dunia, dan itu kita sudah berhasil. Kita sudah berhasil. Jadi ini semoga pemerintah bisa memanfaatkan program ini, terutama anggota ICC tadi, Ibu kalau bisa didorong ya kan. Kita kampanyekan ini sama-sama. Save the world by coconut charcoal ini ya, untuk menyelamatkan hutan dunia, yaitu tadi sebagai diplomasi ekonomi kelapa. Karena kita pernah, kalau nggak salah Pak Ardi dan Bu Jelpina juga kalau nggak salah, ketika Departemen Luar Negeri ya mengadakan Zoom waktu itu, betapa sulitnya kita produk-produk kelapa kita ini, termasuk Pak Ardi tadi bilang, di banyak black campaign segala macam ya kan, di kampanye. Nah ini kan bisa untuk mengcounter black campaign mereka tentang produk kelapa kita. Betapa dahsyatnya kelapa ini menyelamatkan dunia, gitu loh. Inilah saya pikir Bapak dan Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan, singkat, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti sehingga kita semakin confident sebagai pengusaha briket arang ini, karena ke depan ada satu hal yang kita bisa perjuangkan, ya, dan bisa menghasilkan tentunya. Mudah-mudahan untuk negara juga seperti itu. Siapa tahu cita-cita saya ingin menjadikan negara-negara kelapa ini dapat semacam insentif dari negara maju itu bisa terlaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak-Bapak semua. Saya ucapkan selamat kepada Hibaki karena sudah menjadi sudah dikukuhkan ya per hari ini, dan semoga ini menjadi nilai tambah untuk bangsa Indonesia terutama ya. Baik, perkenalkan saya Amran. Saya dari perusahaan PT Karsurin. Jadi kami perusahaan jasa survei yang sudah 52 tahun. Ini jadi perusahaan cukup lama, tahun 68. Nah, kami di sini dalam posisi adalah membantu liner. Jadi dalam artian kita on behalf shipping liner untuk melakukan jasa survei, ya. Jadi ini permasalahan yang kita angkat adalah sebetulnya masalah shipment. Case saat ini adalah barang itu sekarang numpuk dan itu menjadi kesulitan para eksportir untuk mengirim, ya. Nah, di sini kita mencoba menjelaskan kenapa itu bisa terjadi dan apa yang harus kita lakukan, ya. Baik, pertama adalah kalau kita bicara arang, tadi sudah dijelaskan sangat detail sekali ya, value dan sebagainya. Ini juga saya coba kolek dari BPS, memang cukup fantastis. Ini kita berbicara triliunan, ya. Kemudian yang kedua adalah memang ini rata-rata adalah produknya ekspor, dan kemarin Pak Sarwono bilang tadi malam ya, hampir 80% market itu sudah kita kuasai. Jadi ini luar biasa, memang komoditas yang mungkin orang bilang ini traditional business ya, but actually it's a high value ya. Ya tahu lah ya, per kontainer kita tahu harganya berapa, jadi memang kita mungkin berpikirnya sebelah mata, tapi actualnya adalah memang barang yang sangat fantastis lah begitu. Nah, yang menarik adalah sekarang pelayaran itu pada menolak mengirim, ya, satu persatu. Terakhir ini kita katakan bahwa Emirates itu menutup, nggak mau ngirim lagi.
Ya, beberapa shipping line yang lain sudah dulu tidak mau mengangkut lagi charcoal. Kenapa? Mereka sudah buat SOP loh, yang cukup ketat gitu loh. Akan tetapi, next mas. Ini mohon maaf, ini agak lebay, tapi actually ini ilustrasi lah. Jadi kebakaran itu banyak. Saya pikir juga bapak-bapak mungkin dengar ya, kita mengkolek case itu lebih dari 30 kasus itu kebakaran. Jadi posisi sekarang adalah liner itu takut Pak. Mereka bilang, saya tidak bisa tidur sampai barang ini nyampe consignee. Ya. Nah kebetulan kami Karsurin ini eksklusif untuk 2 liner, yang pertama adalah Maersk. Kebetulan dulu saya sempat diundang ke Copenhagen, kita diskusi dengan mereka, dengan orang Digides. Dan akhirnya kita membuat satu program namanya Audit Pabrik Bu. Jadi kita memang melihat ada beberapa hal yang menjadi isu. Kenapa pihak pelayaran, yaitu adalah yang membawa barang ini ke luar negeri sampai mundur satu persatu. Ini akan kita bahas sama-sama. Ya. Dan juga MSC ini sudah cukup ketat juga dengan aturan-aturan yang ada. Dan kita dilibatkan dalam membuat sistem itu, bagaimana mengontrol yang namanya safety product. Ya. Karena ketika kebakaran ini yang terjadi bukan hanya masalah kebakaran kargo, tapi ini berbicara adalah masalah nyawa orang di kapal. Baik, mungkin next. Jadi memang kalau bicara arang itu adalah bahan bakar ya. Jadi kita katakan itu fuel. Dan 2 hal yang saya underline di sini, ini adalah kandungan material dan juga proses. Nah ini yang mungkin kita harus pahami betul, bahwa ini yang membuat ada istilah namanya auto ignition. Jadi produk ini memang, saya juga kebetulan orang batu bara, jadi yang namanya material karbon itu bisa mengalami yang namanya terbakar dengan sendirinya, self ignition istilahnya. Nah, kemudian next. Nah, jadi tadi saya juga tegaskan bahwa ini tidak berbicara masalah kerugian material, tapi ini menyangkut nyawa. Itulah makanya beberapa liner kita berbicara. Terakhir saya waktu itu conference dengan Copenhagen di Denmark, katakan bahwa sekarang kan Maersk itu sudah sangat mengurangi ya. Dia bilang, yes, Amnan, I know the charcoal is a good business for us, but actually it make us headache katanya. Ini pusing buat saya katanya. Jadi mereka tuh udah nggak mau, karena kejadian kebakaran itu banyak Pak, dan silent ya. Terakhir ini yang di Semarang yang 2 bulan yang lalu itu 2 shipment terbakar. Next Pak. Oke. Nah ini basicnya begini Pak, kenapa sih kok arang bisa terbakar? Jadi basic rule-nya adalah kita berbicara namanya segitiga api. Jadi pertama ketika itu ada oksigen, kemudian ada panas dan ada fuel, maka itu terjadi yang namanya api. Jadi ketika 3 komponen ini timbul, pasti ada api. Bagaimana itu bisa kita hindari? Salah satu harus kita cut. Saya sudah ngaudit pabrik misalkan ya, bagus. Habis itu yang lain pada nitip dong saya. Jadi akhirnya kita sama MSC juga bicara, oke, kita akan lock berdasarkan apa? Pertama capacity. Kalau ini dia pabrik 4 kontainer harusnya tidak lebih dari itu. Yang kedua adalah location. Yang ketiga adalah produk. Jadi sekarang, mohon maaf ya, liner tuh juga sangat ketat. Dan mereka terus nanya, ini bagaimana ini ngelok begini? Karena undername juga banyak banget sekarang ini. Gitu. Kemudian, nah ini yang GMP tadi, next mas. Nah yang selanjutnya adalah, jadi gini Pak, jangan takut yang namanya factory audit yang kita lakukan. Jadi saya sudah sampaikan pada liner bahwa message dari audit yang kami lakukan, which is ini cuma satu-satunya yang dilakukan ya Pak, surveyor lain ya saya terbuka saja tidak ada program ini, itu kami mengajak pabrik untuk naikin level. Ya. Yang asalnya tidak aware yang namanya quality, itu sekarang harus aware. Kenapa begitu? Karena ketika bicara quality itu adalah berbicara produk. Berbicara safety product. Itu yang diharapkan oleh shipping line. Ya, ketika Anda punya divisi QC, ketika Anda melihat raw material itu harus Anda kontrol, final product Anda kontrol, maka di situ Anda benar-benar fokus dengan quality. Benefit bagi liner apa? Oh, dia akan membuat barang yang aman. Karena dia dengan sangat serius memperhatikan yang namanya kualitas begitu loh. Ya. Kemudian ini yang PR juga PR kita bersama, ya.
Saya jujur pada saat pertama kali meeting dengan Hibaki, saya pikir saya sendiri menghadapi liner. Oh ternyata ini kita sama-sama punya masalah yang sama. Ya. Kita beberapa kali mencoba menembus DigiDesk, jadi gini Pak, ini terbuka saja. Kenapa ini kok begitu sulit ya? Begitu ngebulet gitu ya. Liner ini sulit sekali melakukan membuka yang namanya pengiriman arang. Kenapa? Karena saya berbicara dengan orang marketing. Ya nggak nyambung. Jadi sekarang kita mencoba menembus orang-orang DigiDesk mereka yang kebetulan tidak di sini. Ada yang di Hong Kong, kemudian ada yang di Geneva, ada yang di Copenhagen, itu yang kita lakukan. Jadi mungkin nanti kalau bapak-bapak sekalian visit, buyer misalkan yang mudah-mudahan COVID segera berakhir, ya kita harus punya misi ke sana bicara sama mereka. Tentunya nanti oleh Pak Ketum yang nge-lead ya, itu kita harus nanti berbicara perbaikan internal dan juga pergerakan eksternal. Itu yang mudah-mudahan kita sepakat sama-sama berjuang untuk ya kebaikan bersama lah. Yang terakhir adalah ya ini kita harus sama-sama terintegrasi Pak. Kita dalam posisi mengontrol hilir, bapak-bapak sekalian yang di pabrik ini adalah melakukan perbaikan di hulu. Jadi ini memang sejenis apa ya? Kalau bilang ini adalah satu chain, satu rantai. Yang kita nggak bisa bekerja sendiri, Hibaki tidak bisa sendiri. Ini harus membawa semua organisasi yang terkait gitu loh, begitu. Next Pak, ini ada 3 usulan. Memang ini kita lagi sedang fight bagaimana ada keseragaman prosedur di antara para liner. Kemudian tentunya kita harus ada third party yang itu adalah menjembatani, ya kan, dan independen tentunya. Jadi tadi malam saya ketemu bos MSC Semarang, saya bilang kami sangat open untuk diaudit. Jangan kami hanya mengaudit loh Pak, ini saya terbuka sama beliau. Artinya ya, karena liner tidak bisa langsung melihat aktivitas itu kan, jadi silahkan kami diaudit, saya bilang. Bapak cek lab kami, Bapak lihat performance kami gitu loh. Artinya nanti semuanya pihak-pihak itu bekerja dengan bersih dan profesional begitu loh. Dan yang terakhir adalah kita memang harus, tadi juga Pak Ardi ya Pak ya, itu juga kita memang di situ banyak pihak yang terlibat, yang hijau-hijau tadi, dan kita harus membuat satu konsorsium mungkin atau satu kerjasama yang bagaimana ini kita memperbaiki ke depannya, begitu Pak. Baik, sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup menarik sekali tadi yang disampaikan dari Pak Amram Lesmana dari PT Karsurin, bahwa pelayaran pada menolak itu karena takut kebakaran, bukan karena profit atau keuntungan dari shipment atau pelayaran, melainkan dari faktor kemanusiaan. Dan selanjutnya mungkin ke depan PT Karsurin mungkin mempunyai otoritas yang sangat kuat seperti lembaga antibody ya, yang dimana itu bisa menjembatani daripada shipping line dan pengusaha briket ya, seperti di negara kita di KPK. Jadi istilahnya sama-sama diaudit kan gitu loh. Mungkin dari shipping line juga akan mengaudit. Baik, sebelum sesi tanya jawab, mungkin saya persilakan Pak Ketum untuk membuat yel-yel agar semua audien ini bisa tergegah kembali. Waktu dan tempat saya persilakan pada Pak Ketum untuk yel-yel. Mari Pak. Ketika tahu, saya takut begitu nggak menunjuk jadi moderator, baru moderator sekali ngerjain kita kan gitu ya. Kalau saya katakan Hibaki, jawabnya yes. 2 yes Pak. Jangan disuruh, nanti aja dulu, ini nyuruh lagi sudah belum. Ya, kalau ada kata-kata Hibaki, jawabnya yes. 1. Kemudian Hibaki yang 2 jawabnya yes yes. Yang ketiga Hibaki lagi ketiga kalinya, yes, 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 sukses. Awas jangan sampai tidak sukses. Saya ulangi lagi. Ya. Hibaki, yes. Jangan dulu, saya dulu supaya nggak keliru gitu loh. Ya. Hibaki, yes. Hibaki, yes, yes. Hibaki, yes, 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 sukses. Nah, gitu ya. Mas Rudi, sampai sudah di bendahara, siap-siap siapa yang melanggar langsung denda. Misalkan
jasnya sampai 4 kali denda langsung kan gitu kan. Mohon izin khusus yang pakai baju merah hitam, satria baja hitam untuk berdiri seperti saya supaya adil. Ya, ya, ya. Kita drill dulu. Hipagi, hipagi, yes, yes. Hipagi, yes, 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 sukses. Nah, kurang makan udah disiapkan. Nah, gitu. Hipagi, 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 yes, 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 sukses. Nah, kemudian kita tepuk tangan, Pak. Yang nyuruh siapa? Dengeri dulu, asal tepuk tangan. Itu tepuk tangannya pramuka. Kalau atas apa? Kecil besar? Ah ya. Besar, kecil. Nah, gitu loh. Nah, ada bedanya kan? Nah, gitu ya. Kalau begini berarti areng, kalau begitu berarti briket, gitu loh. Ya. Ya. Kecil, besar. Ada bedanya? Oke. Pak Redi, persiapan. Yang salah didenda, yang benar dikasih reward ya. Ya. Kecil. Kecil. Besar. Kecil. Nah, sekarang hilang suara saya. Tinggal ini aja. Kalau ini apa? Besar. Ya, kalau ini? Nah, awas. Kalau ini pun nggak kompak bubar kita. Berarti Hipagi nggak kompak, hanya ketepuk aja nggak bisa. Kan gitu kan? Loh, jangan diketawain, Bu. Ketua umum kok diketawain gimana ini? Ya. Besar. Ini kan kecil. Iya. Ya, besar. Kecil. Oke, sekarang nggak ada suara. Nggak jelas, dah dulu. Dan tentunya keberadaan dari Hipaki ini kami juga ingin mengucapkan selamat kepada Pak Ketua Umum beserta seluruh pengurusnya. Semoga sukses di masa depan. Dalam hal ini kami juga izinkan ingin berkontribusi sesuai dengan pengalaman kami yang lama dalam hal ini melakukan diplomasi di luar, apalagi tadi Pak Asep bilang bahwa kita perlu diplomasi ekonomi kelapa dunia. Dan ternyata dalam dunia diplomasi ini tidak dengan mudah ya, dengan mulus untuk melaksanakannya. Ada berbagai tantangan, ada berbagai rintangan yang harus kita hadapi bersama. Sama seperti halnya pada waktu kita sebagai penghasil utama kelapa sawit, ternyata black campaign dari, kami buka aja susah, naik turun. Black campaign untuk kelapa sawit ini cukup besar, bahkan dikaitkan dengan masalah kesehatan, dengan masalah lingkungan, dan sebenarnya ujung-ujungnya adalah dengan kita berhasil memproduksi kelapa sawit dunia, itu mengalahkan minyak-minyak yang dari Eropa, yang dari tanaman dan dari yang lain-lainnya. Dan ini juga tentunya untuk yang briket ini, tentunya ada berbagai tantangan dalam hal untuk diplomasi ini. Antara lain pada waktu kami coba untuk meminta kepada salah satu lulusan dari universitas di sini yang dia aslinya orang Afghanistan, katakan, Bapak di sana itu ternyata charcoal itu untuk sisa itu dilarang katanya. Dan ini yang kami khawatirkan kalau misalkan kita tidak hati-hati dalam hal untuk diplomasinya, ada pihak-pihak tertentu yang bisa memban gitu ya, bahwa sebetulnya kita tadi disampaikan fungsi dari briket kelapa ini kan pertama untuk barbecue, kedua sisa, dan ketiga pemanasan ruangan kan. Tapi siapa tahu dalam hal produksinya begitu kita unggul, ada black campaign yang mengatakan demikian. Dan kedua juga sama dengan kalau misalkan kita besar-besaran menanam seperti halnya kelapa sawit, kelapa juga bisa dituduh bahwa tanaman atau perkebunan atau hutan yang homogen dalam hal ini kelapa, itu tidak baik untuk lingkungan. Jadi tentunya kita akan kerjasama dengan ICC, dengan Ibu Selvina, untuk kita juga menyatakan bahwa perkebunan kelapa yang akan kita bangkitkan kembali itu bukan dalam rangka untuk merusak lingkungan, tapi dalam rangka untuk memanfaatkan tanah-tanah yang kita miliki dan juga untuk meningkatkan angka pekerjaan kita ya, artinya mengurangi pengangguran dan juga untuk pendapatan petani kita. Jadi tentunya dengan kita ada kesiapan untuk diplomasi ini juga kita harus siap untuk mengambil langkah-langkah antisipasi untuk kedepannya. Dan kedua, karena background saya mantan
diplomat dan duta besar, kami mempunyai networking di mana kita memiliki 132 perwakilan kita, baik kedutaan besar maupun konsulat jenderal dan konsul yang siap akan membantu HIPAKI ini untuk bisa sukses ke depannya. Tadi disebutkan bahwa tentang implikasi ke depan kelangkaan terus terjadi. Saya hanya ingin menyampaikan, bahkan saya ingin mendapatkan suatu gambaran ke depan tata kelola kelapa seperti apa? Tata kelola kelapa seperti apa? Kalau kita lihat tata kelola berarti kita berbicara mulai dari petani. Tadi Pak Alit membuat presentasi sangat bagus sekali. Kalau ini sempat untuk dibicarakan kepada teman-teman petani, itu nanti pasti akan bisa menjadi pull up-nya bersama-sama kita, tidak seperti sekarang. Karena sekarang ini dalam penyelesaian permasalahan kelapa cenderung tidak kompak dan sektoral. Jadi bagaimana cara penyelesaian, kalau briket ya briket, kalau petani ya petani. Nah, siapa yang mengawai ini? Ingin saya katakan bahwa tadi disampaikan kalau kita di angka jadi arang itu 6 triliun. Kalau sudah jadi briket itu 16,5 triliun. Kalau estimasi tadi dari petani 4.000, nah tentunya lebih rendah lagi. Nah sekarang formasinya seperti apa yang akan digambarkan ketika ICC terkait dengan kebijakan dunia, otomatis kalau udah kebijakan dunia Indonesia akan terbawa. Nah itulah yang menjadi penting, ingin saya rasa nyampaikan bagaimana tata kelola ke depan sehingga yang tadinya kelapa tidak ada bisa menjadi ada. Gitu. Karena apa? Pastinya diawali dari petani. Kalau petaninya sampai tidak mau menanam, apapun yang terjadi pasti itu tidak akan terjadi. Tadi disebutkan oleh Pak Ardi Simbala, saya ingin memberikan tanggapan tentang ekspor. Kalau diambil 100 rupiah itu nanti jatuhnya di 100 miliar dan bisa kembali ke petani. Mohon izin Pak dari Pak Dedi dari Kementerian, barangkali apabila kita bisa menengok ada istilahnya pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Nah, apakah memungkinkan untuk petani, terus kemudian untuk ekspor briket, kelapa dan lain sebagainya, ada pemasukan negara bukan pajak PNBP. Yang PNBP itu sudah tergambarkan oleh, mohon maaf, lembaga-lembaga tertentu, memang itu ada yang dasar dan tidak. Contohnya misalkan ada pembuatan surat izin mengemudi SIM, itu adalah ada ya tadi ada PNBP, pemasukan negara bukan pajak, yang itu nanti 20% untuk negara, terus kemudian ya 80% dikembalikan kepada Polri. Nah itu nanti kalau bisa seperti pendapatan negara bukan pajak itu artinya bukan pajak, berarti tidak ditarik oleh pemerintah, pemerintah hanya dapat 20% saja, maka kita pasti akan makmur di situ. Karena kalau kembali ke kementerian yang membidangi, nah itu disyaratkan untuk penanaman kelapa. Itu saya hanya ingin menanyakan strategi ke depan seperti apa, terus kontribusi kita ini seperti apa, karena tanpa adanya suatu hal yang menjadi penting untuk tim sus tidak akan tercapai. Ini strategi. Kemudian yang terkait dengan satu lagi Pak ya, yang terkait dengan Pak Amran. Mohon izin Pak, tadi disampaikan bahwa sekarang ini kalau menurut imat kami justru sudah tidak ada kepercayaan lagi statement dengan kita. Bagaimana kita caranya untuk membuat suatu kepercayaan atau trust building, membangun kepercayaan. Kiat-kiat apa yang kita lakukan ke sana? Yang jelas Karsurin pasti ada di dalamnya. Meyakinkan bahwa briket kita ini tidak mudah dibakar, tidak mudah terbakar dengan komposisi yang tadi disebutkan segitiga tadi. Gitu. Kalau dalam kejahatan itu Pak, kalau udah ada niat, ada kesempatan terjadi kriminalitas gitu Pak. Nah Bapak sudah pintar di bidang itu, sehingga seperti apa Pak strategi ini Pak? Kita harus segera lakukan, apakah umpamanya ada pihak pemerintah, pihak Karsurin, dan pihak organisasi-organisasi yang membidangi, sehingga tim sus ini
tim kecil ini bisa membuat kepercayaan shipping terhadap kita. Karena yang diincar ini sebenarnya bukan kelapa putihnya, bukan dagingnya. Kalau kopra kan nggak lancar Pak kopra Pak. Secara faktualnya hanya berikat saja. Nah itu saja Pak yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon saran kepada Bapak. Yang pertama saya ulang lagi, bagaimana tata kelola ke depan supaya mulai dari petani sampai pemangku kepentingan bisa bersama-sama membangunkan kembali kejayaan kelapa Indonesia. Kemudian yang kedua, kiat-kiat apa artinya yang dimotori oleh Karsurin ini bisa bergerak untuk membuat suatu kepercayaan sehingga ekspor bisa bangkit kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi dari Pak Ketum sudah menanyakan. Mungkin dari meja sebelah kiri. Datang ke sini dengan SKI, Sahabat Kelapa Indonesia. Maksud saya kami sebagai petani Pak, terus terang belum sejahtera kami. Meskipun yang mungkin Arang sudah sejahtera ya, Tengkulak sudah sejahtera, yang ekspor sudah sejahtera. Namun perlu kami dipikirkan Pak, didiskusikan, baik itu pihak pemerintah, baik itu pihak organisasi. Di daerah kami ini, baik itu di Sulawesi, baik itu di Riau, baik itu di Jambi, dan segala macamnya itu, petani-petani ini banyak meninggalkan kelapanya Pak. Karena tidak ada jaminan dari pemerintah, baik itu pihak pengusaha. Sehingga kelapanya ditinggalkan Pak, tidak ada yang mau kerja. Kalau mahal kelapa baru kerja, seperti itu. Terus terang kelapa saya Pak, orang tua saya yang ada di Inhil itu 2 tahun baru dikerjakan kelapanya Pak. Artinya banyak yang rusak. Nah, yang kedua, kelapa saat sekarang ini yang ada di Inhil itu sudah tinggi Pak, sudah tinggi, namun tidak ada referenting atau bagaimana caranya, tidak ada didikan atau bagaimana caranya biar itu bisa meningkat segala macamnya. Artinya mungkin saya tidak tahu harus bertanya kepada siapa gitu kan. Cuma saya tertarik dengan Pak Amran kan, bahwa Arang ini dari mana, kelemahannya seperti apa, bisa terbakar atau bagaimana segala macamnya. Dan maksud saya, bagaimana ini bisa diteliti kepada petani, kenapa dia meninggalkan kebunnya, sehingga tidak bisa meninggalkan lagi Pak. Biar kembali lagi berkebun gitu Pak. Sehingga semuanya sukses Pak. Mungkin bisa disimpulkan seperti itu Pak. Ya mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Dedi. Pak Dedi. Penghimpunan dana ya untuk komoditas strategis. Nah, di ayat 3 pasal 3 sudah disebutkan sebetulnya ada 7 komoditas ya. Itu termasuk kelapa Pak. Nah, yang sudah berjalan saat ini adalah Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit, yaitu melalui Perpres nomor 4 tahun 2015. Nah, jadi memang ini sebetulnya harus didorong di kantor Menko Perekonomian Pak. Jadi mungkin melalui Hibaki juga bersama Dewan Kelapa Indonesia perlu dan organisasi lainnya juga nanti masuk audiensi atau bagaimana ya ke Menko, dan memang itu peluang sebetulnya ya. Dan tadi itu melalui pungutan ekspor ya, bukan biaya keluar Pak. Kabelko nanti masuk ke keranjang APBN ya. Kalau untuk nanti khusus dari seperti yang sudah di sawit Pak ya. Sekarang kan ada untuk peremajaan sawit rakyat aja tahun ini ada untuk 180.000 hektar itu dapat 30 juta per orang. Untuk 2 hektar ya per kakak dapat 60 juta Pak. Nah itu untuk dana peremajaan, belum yang lainnya ya. Untuk ada infrastruktur, ada juga peningkatan kapasitas SDM. Nah untuk kelapa itu sudah ada, tinggal bagaimana dorongannya aja. Tentu kami kan di Kementerian Pertanian sebetulnya dengan dana PBN sekarang sih ada juga Pak. Peremajaan ada cukup
Tahun lalu mungkin di atas 17.000 hektar, tapi kan kita juga menyebar ya ke seluruh provinsi sentra kelapa. Nah tadi kalau melihat berbagai situasinya tadi kan memang kami memprihatinkan juga, dan memang kami akui tidak ada replanting besar-besaran ya. Memang setelah dulu yang namanya SCDP mungkin tahun 90-an itu ya, sebelum 90 saya ingatnya. Itu juga banyak yang juga yang genjah dulu kan ya, kepala hibrida dulu ya. Nah, sekarang sebetulnya sudah begitu kita akan besar-besarnya juga akan yang udah kita perkirakan adalah kesulitan di benih ya. Di benih kelapa ini. Makanya tadi kita dorong seperti yang saya paparkan di situ ya. Bagaimana nanti dan kadang-kadang memang kita juga sebetulnya ingin mendorong, nah untuk swasta belum ada ya. Jadi ibaratnya kan kayak gula ya, beda di sawit. Nah kalau sawit kan memang sekarang tuh sudah ada 12 industri benih ini ya. Penangkar yang penangkar ini Bu ya, yang menangkar sawit ya, dan untuk kelapa mungkin hanya dari Bali Palma aja Bu yang ininya kan. Ya itu juga memang, walaupun nanti kita dorong tentu malah dulu yang saya ingat yang di Pakuwon Bu ya, malah di sekarang banyak menanam kopi, nggak usah beda itu khusus kelapa dulu Bu ya. Nah itu mungkin yang didorong untuk tadi dari segi regulasinya sudah ada Pak dasar hukumnya, dan itu kuat karena itu mengacu kepada Undang-Undang nomor 39 tahun 14 tentang perkebunan ya. Jadi memang diamanatkan ke situ. Nah jadi memang inilah di sini apalagi kalau kita tadi data statistik kan hampir 90%. Berarti di situ bahwa peran pemerintah tuh sangat penting gitu ya. Walaupun tadi bagaimana mungkin ya dimulailah Hibaki gitu ya. Nanti bersama-sama kami ya. Karena jangan sampai tadi ada rencana kan apa, misalkan sekarang di Maluku Utara atau nggak salah Maluku Utara tuh sentra kelapa terbesar nomor 4 di Indonesia Pak. Sekarang sudah meluncurkan namanya Gosora ya. Itu gerakan orientasi ekspor sejahtera, yaitu dalam rangka tadi mendorong Gratiex tadi dan Grasida, itu salah satunya adalah kelapa ya. Mereka udah 3 komoditas itu di Maluku Utara, dan di sana hampir semuanya dibuang Pak. Untuk ininya ya lebih banyak ke kopra di sana. Ya mungkin ada sedikit maju lah white kopra sekarang ya. Nah, tapi itu, jadi ini peluang, dan lagi-lagi tadi yang masalah logistik ya. Kalau dari sisi organisasi, pengelolaan organisasinya, mereka di samping secara pemerintahan punya PCA itu, Philippine Coconut Authority, mereka juga punya banyak asosiasi Pak, seperti kita ini ya, Hibaki, ada AISKI, ada HIPKI, ada Perpaki, semacam itu. Banyak sampai kecil-kecil, yang VCO juga ada sendiri gitu ya, minyak ada sendiri, arang ada sendiri. Nah kemudian mereka ini berhimpun Pak, berhimpun menjadi namanya UCAP, United Coconut Association of the Philippines. Nah UCAP inilah yang mengorganisir ini semua nih, asosiasi-asosiasi ini. Supaya kalau ada isu-isu salah satunya seperti ini, isu-isu shipment misalnya, kita UCAP ini yang maju Pak. Seperti kemarin ketika dihantam isu minyak kelapa, karena kan eksportir minyak kelapa dunia terbesar adalah Filipina, kedua kita Indonesia. Mereka yang berasa itu kalau ketika ada isu negatif tentang kelapa, Filipina itu yang paling duluan maju Pak, yaitu UCAP-nya. Mereka mengadakan roadshow ke Amerika, karena sumbernya dari Amerika kan itu isunya. Mereka langsung datang ke sana, ke Amerika, untuk mengklarifikasi itu semua gitu. Nah itu perannya UCAP. Ya, tentunya saja disupport oleh PCA ya, mereka bergandengan berdua. Nah itu pengelolaan di Filipina kurang lebih seperti itu. Kalau program-programnya ya mirip-mirip lah dengan kita ya secara detailnya, tapi secara pengelolaan strukturalnya seperti itu. Kemudian kalau di India, nah India ini kan negara, tadi Pak Ardi sudah menyampaikan, kalau dari sisi butiran dia adalah negara paling banyak produksinya, butirannya, walaupun memang butirannya kecil-kecil. Jadi kalau kita tonasekan masih di bawah Indonesia dan Filipina. Tapi kalau dari sisi butiran dia paling banyak. Produktivitas kelapanya paling tinggi di dunia.
Nah di sana sama dia punya juga otoritas kelapa yang kita sebut, yang mereka sebut dengan Coconut Development Board, CDB. Itu satu. Yang kedua Pak, yang ngurusin sabut aja, mereka dirikan badan, Coir Board. Nah CDB ini di bawah Kementerian Pertanian, sedangkan Coir Board ini di bawah Kementerian Perindustrian. Di dua lembaga berbeda, ini sabut aja dibikin lembaga Pak. Hanya bagian kecil dari kelapa kan ya, itu India. Yang menarik dari India itu adalah mereka dalam pengelolaan petaninya. Kita patut perlu mencontoh lah India ini untuk mengelola petaninya bagaimana supaya terorganisir dengan baik gitu ya. Ini mohon maaf nih Pak Vijay ini. Kalau kita tahu secara umum ya, mungkin Pak Vijay juga bisa nanti berkomentar lah. Ini secara umum, kalau kita lihat gitu ya, orang Indonesia dengan orang India, mungkin saya berpikiran akan mudah lebih mengatur orang Indonesia. Saya tidak tahu nanti Pak Vijay pendapatnya seperti apa. Tapi itu pendapat saya pribadi ya. Saya lihat seperti itu, karena saya sering berinteraksi juga dengan teman-teman dari India gitu ya. Tetapi mereka CDB ini bisa mengorganisir petani gitu loh. Orang India kan vokal ya, maksudnya mereka senang mengekspresikan apa yang mereka pikirkan gitu. Beda dengan orang kita Indonesia, banyak malunya, banyak enaknya gitu kan, kalau mau menyampaikan sesuatu gitu. Tetapi ini bisa ditangani dengan baik oleh CDB. Nah mereka mengorganisir petaninya dengan membentuk kelompok-kelompok tani Pak. Dan mereka sampaikan waktu itu, mereka belajar dari Indonesia, membentuk kelompok taninya gitu loh. Tetapi mereka tidak membentuk semacam badan usaha koperasi, tidak Pak. Jadi hanya mengorganisir petani saja, mereka namakan itu coconut farmers, coconut producer. Jadi disebutnya coconut producer, mereka enggak, bukan coconut farmer. Coconut Producer Association jadinya. Nah itu berjenjang, ada yang levelnya mungkin kalau kita sebut tingkat kelurahan, kecamatan sampai kabupaten, berjenjang. Nah cuman yang menarik dari India itu pemerintahnya, CDB-nya itu menegaskan kepada petaninya bahwa bantuan pemerintah hanya akan disalurkan melalui ini, organisasi-organisasi ini. Jadi kalian yang tidak berorganisasi nih, yang di luar sana, mohon maaf, kita tidak akan bantu gitu. Jadi kan mau nggak mau mereka mengorganisir diri Pak. Mereka pemerintah hanya mensupport seperti itu. Nah, support apa yang diberikan oleh pemerintah ke petani ya tadi, membantu penanaman kembali, melakukan pelatihan-pelatihan gitu ya. Sampai sekarang itu petani, kelompok-kelompok tani ini Pak, di sana dalam 3 tahun atau 4 tahun itu sudah bisa mendirikan perusahaan sendiri. Jadi kelapa mereka sendiri, olah sendiri sekarang itu. Karena di sana pemerintah menegaskan bahwa level tadi, kelompok tani itu, kelompok pertama dan kedua yang tingkat kelurahan dan kecamatan, mereka hanya boleh mengelola kebun saja Pak. Nggak boleh berbisnis. Sudah ditentukan. Hanya boleh ngelola kelapa aja, kamu bikin kebun kamu sebagus mungkin gitu istilahnya. Kamu perlu apa ngomong kan gitu istilahnya kalau kita ya. Nah disupport sama pemerintahnya, kamu mau replanting, kesulitannya apa? Dengan nggak ada bibit, kasih bibit. Ini saya mau nebang pohon, gimana nih pohonnya mau dikemanain misalnya gitu kan. Oke, kamu tebang, kita ambil. Nah seperti itulah kurang lebih ya support dari pemerintahnya. Nah makanya tidak heran kalau dalam waktu 3 atau 4 tahun itu mereka sudah bisa. Yang level ketiga tadi yang lupa saya sampaikan, itulah yang boleh berbisnis Pak. Level ketiga yang sudah jadi kumpulan dari kelompok-kelompok kecil tadi kan mereka bikin jadi yang besar. Nah ini yang boleh berbisnis, yang menjual kelapa mereka. Jadi kalau ada permintaan kelapa ke petani itu harus melalui yang level 3 ini. Nah mereka yang akan menghimpun dari bawahnya itu. Nah level 3-nya itu sekarang mereka sudah mampu membuat industri sendiri, terintegrasi. Kemarin 2 tahun yang lalu ya, kita berkunjung ke sana, ya mereka sudah punya pabrik Pak, bikin santan, DC, minyak, gitu. Dan itu dimiliki 100% oleh petani, gitu ya. Itu model India. Ya, jadi secara struktur mereka punya CDB dan Coir Board.
secara tadi kebijakan seperti yang saya sampaikan. Kemudian di Sri Lanka kurang lebih mirip, jadi mereka juga punya lembaga yang menangani kelapa khusus. Mereka ada 3, dulu malah ada menterinya Pak, Menteri Kelapa Sri Lanka itu, tapi sekarang sudah tidak ada. Tapi masih ada 3 lembaga. Pertama itu Coconut Development Authority, yang kedua Coconut Research Institute, yang ketiga Coconut Cultivation Board. Jadi ada 3 tuh, 3 lembaga ngurusin kelapa aja Pak. Padahal luasan kelapanya sama dengan Inhil tuh di tempatnya Pak Pansdar. Iya luas kelapanya, tapi dia punya 3 lembaga yang khusus nanganin kelapa. Bagaimana kita melihat pemerintah itu concernnya begitu besar gitu ya terhadap kelapa. Bahkan negara-negara kecil saja seperti Jamaika mereka punya Coconut Board. Vietnam dia hanya asosiasi aja. Ya, Thailand, Malaysia dalam proses untuk membentuk sekarang. Dia sudah berkonsultasi tahun lalu dengan kita, kemudian dengan PCA Filipina. Mereka akan membentuk ya Coconut Board lah mereka sebutnya. Dan kemarin di terakhir kita ministerial meeting, pertemuan tingkat menteri itu, saya senang tuh dengan Malaysia. Senang juga agak khawatir juga sebenarnya, karena mereka melaporkan bahwa sekarang kecenderungan pebisnis atau pegiat bisnis kelapa sawit di Malaysia itu sudah mulai beralih ke kelapa Pak. Jadi sudah banyak kebun sawit di Malaysia itu yang diganti dengan kelapa. Karena mereka melihat bahwa prospek kelapa ini kedepannya luar biasa. Nah, saya senang karena ya itu kan anggota ICC kita ya, artinya nanti produksi dunia kan akan juga terdorong naik ya, di satu sisi. Tapi di lain sisi kita juga khawatir dengan Indonesia kan, gitu. Karena Malaysia itu dia eksportir besar, tapi importir juga besar Pak, kelapa ini. Jadi menarik itu Malaysia, konsumsi dalam negerinya pun tinggi gitu. Ya mereka kan kurang lebih mirip-mirip dengan kita lah ya, makannya gitu, bersantan seneng gitu ya. Jadi konsumsi domestik itu tinggi gitu. Makanya tidak heran kalau pebisnis Malaysia ini sekarang udah mulai melirik ke kelapa gitu ya. Nah itu Pak mungkin sedikit gambaran yang bisa saya sampaikan. Tapi untuk kebijakan tata kelola kelapa ke depannya di Indonesia, nah saya mungkin serahkan kepada dia aja lah. Ya nanti bisa menanggapi bagaimana ke depannya. Karena kalau dari paparan-paparan yang disampaikan selama ini ke kita di pertemuan-pertemuan tingkat menteri, yang kurang lebih ya mirip-mirip aja ya, tidak ada perubahan yang signifikan gitu, kebijakan yang akan dilakukan ke depannya. Mungkin saran tadi yang Pak Ardi sampaikan, apakah nanti ke depannya akan dibuat otoritas kelapa lah atau apa ya, atau merevitalisasi Dekindo misalkan, itu menjadi naungan semua organisasi kelapa di Indonesia, itu mungkin kita serahkan ke pemerintah aja ya. Kita hanya memberikan dorongan-dorongan untuk kemajuan kelapa di Indonesia. Mungkin itu aja Pak, semoga menjawab pertanyaan tadi Pak Ketum sampaikan. Terima kasih. Silakan Pak. Saya rasa kita harus berkumpul semuanya, asosiasi yang sudah ada, tapi menurut saya supaya ringan jalannya, cepat kita jalannya, mungkin yang sevisi aja dulu gitu kan. Tidak usah banyak, mungkin 4 atau 5 asosiasi, terus kita bentuk kelompoknya, payungnya, karena menurut saya ada Dekindo sebenarnya, cuma Dekindo ini ya mau tidak mau harus diakui agak lambat. Saya minta maaf Pak Dedi, karena harusnya kan Dekindo yang, saya pernah diskusi dengan beberapa teman di Dekindo, saya bilang organisasi ini tidak perlu ada kalau Dekindo bisa merangkul kita semua. Kalau Dekindo jalan, tidak mungkin kita ada. Tidak mungkin SKI ada. Jadi Dekindo sebenarnya udah cukup bagus, cuma ya itu tadi harus direformasi dari dalam supaya sifatnya melayani. Jadi merangkul, bukan kita yang harus datang dan ini harus proaktif. Jadi tata kelolanya saya rasa bisa kita pikirkan bersama, bentuknya kita bisa diskusikan bersama, tapi tentu ada proses belajar dari negara-negara lain, PCA, CDB, CDA, tentunya acuannya, referensinya kita berharap kita dibantu dari ICC untuk itu. Kalau perlu mungkin ketika sudah COVID sudah mereda, mungkin kita bisa datang
berkunjung ke salah satu dari negara itu, tapi setelah terbentuk payungnya dulu. Kita sepakati payungnya apa. Kalau mau Dekindo ya oke Dekindo, atau kalau bisa bikin konsorsium baru, tapi nanti ketika konsepnya sudah harus jelas, organisasi ini bentuknya apa, naskah akademinya juga mungkin sudah ada untuk jadi misalnya jadi peraturan presiden nantinya atau apapun itu. Ketika mungkin kita bawa ke Pak Jokowi, ya ini harus matang semua dari hulu ke hilirnya. Tata niaganya apa, misalnya hilir tata niaga apa yang kita mau atur, misalnya kalau yang HIPKI keluhkan selama ini, perusahaan-perusahaan besar itu yang di HIPKI itu komplain bahwa ada biaya masuk di Eropa itu sekitar 9 atau 7 sampai 9% kalau nggak salah, sehingga ini beban bagi HIPKI. Nah, tiap organisasi kan punya karakter atau punya keluhan masing-masing, itu yang kita godok nanti menjadi satu naskah atau satu dokumen tentang tata kelola. Dan ini memang menarik Pak, perlu kita duduk bersama. Sekali lagi, tadi mungkin tidak usah banyak-banyak, memang di HIPKI juga, di HIPKI sempat saya diskusi, di Dekindo ada unsur-unsur di Dekindo juga internal yang memang sudah bilang kita mau direformasi, bisa mau munas katanya, atau kita sepakat, karena persoalannya begini, bukan hanya Kementerian Pertanian terkait kelapa ini, karena ada perdagangan dan perindustrian. Pertanyaannya adalah apakah kalau misalnya Dekindo saja yang kita dorong, apakah pihak Kementerian Pertanian, ke perindustrian atau perdagangan bisa tune in juga untuk di situ gitu. Nah kalau konsorsium kan bisa lebih umum, bisa ada bisnisnya juga, ada dagangnya, ada unsur hilirnya. Saya rasa begitu, prosesnya pasti panjang, tapi saya rasa kalau kita intens bekerja, 1 tahun itu mungkin tidak sampai. Jadi kita akan siap ketika siklus berikutnya terjadi. 2 tahun kemudian kan kita prediksi, 3 tahun kemudian naik lagi nih harganya, ini berulang. Jadi ketika itu naik, kita sudah siap mengantisipasi. Jadi ekspor sudah mulai kita bisa atur, bukan kita larang, kita atur volumenya dengan kebijakan pungutan itu, tinggal besarannya diatur. Saya bilang ke teman-teman bahwa mungkin Pak Alit yang bisa di statistik bisa hitung itu, ya besaran. Misalnya kita mau kurang dari ekspor yang ada sekarang, Pak, taruhlah ada satu teman namanya Sarip, itu buat teman-teman Arang juga kenal dia, kayaknya dia lagi buat tesis S2 untuk ekspor ini. Jadi dia hitung bahwa katanya tahun ini ekspor yang terdata di BPS itu sekitar 1,3 miliar butir. Nah angka ini belum termasuk dengan yang lewat di pesisir Palembang, Jambi dan Ninhil yang pakai kapal kayu 400 ton. Berarti kalau dihitung-hitung bisa jadi sekitar 2 sampai 2,5 miliar butir terekspor. Nah harus dihitung, kalau kita kenakan pajak Rp50, pungutan 50 rupiah, dia turunnya berapa? Apakah dia turunnya 500 juta butir, atau misalnya kita naikkan Rp50 lagi jadi 100, oh dia ternyata naiknya turunnya sampai 1 miliar butir. Ini harus dihitung dan instrumennya pasti ada, Pak Alit pasti tahu instrumen itu. Nah kita juga harus belajar dari sawit BPDPKS memang dari sampai 2020 itu saya lihat dia bisa mengumpulkan sampai 51 triliun Pak. Sawit itu kan cukup besar, sehingga ini menjadi dana yang bisa dipakai atau dimanfaatkan untuk PSR, planting sawit itu. Nah kalau misalnya bisa di kelapa, kita tidak muluk-muluk bahwa sampai puluhan miliar, triliun, kita ya 100 miliar untuk jalan di awal aja kita udah senang gitu. Petani juga udah bisa menikmati itu, bisa replanting sendiri. Karena kalau saya juga yang terakhir, insentif paling bagus untuk petani replanting adalah harga yang bagus. Nah, tinggal kita ngitung harga yang layak untuk petani sehingga mau replanting itu berapa? Apakah 2.800, apakah 2.900 atau di bawah itu? Kita harus ukur juga. Harus lakukan survei atau riset di setiap daerah sehingga didapatkan harga standar. Mungkin nanti kalilah dari konsorsium ini atau otoritas ini nantinya akan menggodok itu dengan secara terbuka tentunya. Saya rasa demikian Pak. Terima kasih.
Saya saja baru dari Januari 2020 udah hampir 10 yang kita counter negatif campaign terhadap kelapa, banyak sekali. Ini tidak banyak terekspos karena memang ketika muncul baru beberapa minggu kita langsung counter. Kita langsung baik itu di media maupun di jurnal-jurnal ilmiah, itu memang kita ada tim untuk dengan ICC Sekretariat juga mengcounter itu, baik isu kesehatan, biodiversity, bahkan kemarin monkey ya, katanya animal abuse ya. Jadi yang terpuruk memang untuk panen kelapa pakai monkey itu memang Thailand ya, karena peta itu sampai menghantam benar-benar Walgreen, Walmart itu di supermarket di Amerika itu disuruh enggak jual itu. Dan mereka katanya memang terpuruk sekali. Apa creation dari hibrida itu, pembagian benih itu luar biasa. Mudah-mudahan Indonesia juga, saya kira dengan Pak Dedi ini luar biasa ini perhatiannya kepada kelapa. Sehingga walaupun Pak Dedi di pengolahan, saya kira akan terus mendorong ya di Ditjenbun. Mudah-mudahan ya Pak ya, sehingga kita bisa mengembalikan kejayaan kelapa. Saya kira itu saja Pak, mohon maaf ya atas waktu yang sudah habis ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Javina. Mungkin saya rasa cukup untuk talk show pada sore hari ini. Kita beri aplaus dulu pada para narasumber. Mungkin tadi sudah didengarkan semua ya, tidak saya mungkin harus saya simpulkan karena waktu juga sudah harus kita menunaikan sholat. Akhir kata mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, Hibaki. Yes, sukses. Berikan dukungan untuk Himpunan Pengusaha Berikat Arang Kelapa Indonesia. Sekali lagi Bapak Ibu boleh ada sambutan tepuk tangan yang paling meriah untuk Hibaki, Himpunan Pengusaha Berikat Arang Kelapa Indonesia.